rahimahullah, Ustadz Firanda Dirja, dibuat videonya bertanduk, terus seperti badut, dan diedit sedemikian rupa buruk. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kalian jawab sebenarnya. Karena kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Lihat aja. Kalau kalian bilang, ya udahlah, Ustaz, ini kan kita nggak ketemu. Biarkanlah kami dengan tabaruk di kuburan orang soleh, ya. Ya udah. Lapang dada. Kalian pun lapang dada juga dengan kami yang mengingkari tabaruk di kuburan orang soleh karena gak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi ke channel kita. Kali ini saya akan memberikan suatu edukasi atau mereaction video daripada asatidz kita, dan saya sangat memberi apresiasi kepada mereka semua. Saya respect dengan mereka, ya, para asatidz tersebut, yang mana tadi malam saya telah melihat suatu live daripada videonya Mas Heri Pras di channelnya YouTube. Situ mereka berdialog, saling memberi argumen, saling memberi referensi, saling memberi dalil satu sama lainnya, dan lain sebagainya, penjelasan suatu riwayat hadis, kemudian dari imam siapa, kemudian sanadnya dan sebagainya juga. Nah, di sini Mas Heri Pras dan teman-temannya, mereka bahwasanya kalau kita bilang suatu golongan dari organisasi yang apalah kan, itu dari Salafiyin. Sedangkan versus mereka, lawan bicara mereka ialah dari timnya daripada Gus Ajir Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswenda. Jadi mereka ini dibilang berdialog cinta judulnya kan, tapi mereka ini untuk saling memberi referensi mereka yang telah mereka pelajari selama thalibul ilm, menuntut ilmu agama. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bagus walaupun di awalnya itu sampai ke tengah-tengahnya mereka saling berdebat, saling laga argumen. Dari timnya Mas Heri Pras berpendapat bahwasannya tidak ada dalil ataupun landasan hadis baginda Rasulullah SAW maupun dari firman Allah untuk bagaimana ziarah atau tabaruk di kuburan orang-orang solihin. Nah, jadi mereka ini saling bertentangan dari timnya Mas Heri Pras dan dari timnya Gus Ajir Ubaidillah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya gimana ya? Memang semuanya dua tim ini saling memiliki dalil, memiliki dasar pondasi. Tapi perlu diingat, kalau menurut saya ya, selagi mereka tidak syirik, tidak menyesatkan umat, tidak membuat umat itu murtad, selagi mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, beribadat, tapi mereka jalani, walaupun tuh bagaimana hadisnya itu doif, tapi niat mereka tuh amal untuk diri sendiri, selagi itu doifnya doif hasan, itu nggak masalah sama saya. Nah, doifnya doif kebaikan, nggak masalah, itu pribadi saya. Jadi dua-duanya saya sangat apresiasi, bagus. Dengan inilah semoga umat-umat Islam yang ada di Indonesia ini atau seluruh dunia terbuka fikirnya bahwasanya agama itu sangat luas, bahkan lebih daripada lautan yang ada di dunia ini, begitu sangat luas. Ini masih dua golongan, dari kaum Salafiyin ataupun dari kaum Habaib ya, ataupun NU. Belum lagi dari golongan Muhammadiyah, ada dari Thariqah, ada Sufi, banyaklah pokoknya. Nah, jadi perlu kita ketahui, jadilah orang yang cerdas, ya, dan jangan malas untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah bersabda yang ma'furnya dalam hadis bahwasanya khairud dunya wal akhirati ma'al ilm. Sebaik-baik dunia dan akhirat itu bersama ilmu. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati ma'al ilm. Setiap sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya menuju surga itu bersama ilmu juga. Jadi saya ingat pesan dari orang tua saya ketika saya hijrah belajar ilmu agama. Orang tua saya ini, ayah saya memberi pesan bahwasannya satu, ketika nanti engkau mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu, udah tahu dalil hukum, dan kau melihat seseorang itu tidak sependapat denganmu atau mereka itu salah, jangan langsung memvonis dia itu orang yang kafir, jangan memvonis dia itu masuk neraka, jangan memvonis dia itu orang yang sesat. Dakwalah dan secara hikmah. Ini pesan dari orang tua saya pegang dengan erat-erat. Kemudian guru saya, ustadz saya ketika saya belajar di pondok pesantren, beliau juga memberikan penjelasan kepada para muridnya. Jadi mudaris, ustazi memberi penjelasan bahwasannya sampai hari kiamat pun, maka orang Salafi ini ataupun orang NU atau Muhammadiyah atau Habaib atau Thariqah atau
lain sebagainya lah, suatu golongan itu tidak akan pernah sinkron. Selalu aja pasti ada perdebatan atau perselisihan pemahaman. Jadi kapan agama ini akan menjadi satu? Nanti ketika dipimpin oleh manusia akhir zaman yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Imam Mahdi. Semua kita akan mengikuti ajarannya. Kemudian nanti ketika kita di hadapan Allah dan Rasulnya, situ akan tahu agama mana yang benar dan agama mana yang betul-betul itu real. Nanti ketika di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kali ini kita masih ada perselisihan. Ingat, selagi tidak syirik, selagi masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan memvonis, jangan membidahkan, jangan mengatakan mereka itu kafirun. Oke? Jadi kita sama-sama dakwah secara hikmah. Kemudian teman-teman, saya bertanya sama Ustadz saya, Ustadz, nanti ketika di akhirat tadi Ustadz katakan bahwasanya yang tadi perselisihan pemahaman ketika di dunia, di akhirat baru penentunya di hadapan Allah dan Rasulnya. Nanti sekiranya dari golongan si A ini salah, si B ini yang benar, itu gimana? Maka kata guru saya, semua sama-sama mendapatkan kebaikan. Cuman saja yang salah mendapatkan misalnya 1 poin, yang benar mendapatkan 2 poin. Nah gitulah dia seterusnya. Jadi agama ini sangat luas. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir daripada video mereka ini berdialog dengan cinta ini, judulnya yakni dari tim Mas Heri Pras, kemudian dari timnya Gus Ajir Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswenda, yang mana pesan atau kata penutup dan closing dari video tersebut yang disampaikan oleh Gus Ajir, saya sangat-sangat tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim, pesan ukhuwah penutup. Ikhwani rahimakumullah, sungguh pertemuan dan dialog semacam ini bukanlah ajang untuk menjatuhkan orang lain. Bukanlah ajang untuk kita merasa lebih baik dari golongan yang lain. Sungguh, ketika fanatisme dan subjektivitas kita dahulukan, maka Allah akan membuka mata atas keburukan saudara-saudara yang berbeda golongan, seakan tidak ada baiknya. Seakan mereka bukanlah muslim yang telah beriman dan bersyahadat yang harus dijaga martabatnya. Lalu, fanatisme seakan menutup mata kita dari keburukan golongan kita sendiri. Seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Beliau menyampaikan dengan hikmah, bagus. Inti dari penyampaian Gus Ajir ialah bagaimana janganlah kita menjadi orang yang merasa kita ini surga milik kita. Kita paling benar, mereka itu salah. Mereka nggak ikuti ajaran kita, mereka itu salah. Mereka tidak ikuti cara kita, mereka itu salah. Mereka itu bidah, bukan seperti itu. Kemudian intinya itu jangan kita merasa kita ini yang paling afdol, enggak. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sungguhnya perkara amalan itu dilihat pada akhirnya. Jadi ada juga orang yang amalan-amalan surga, tapi akhirnya neraka. Ada orang yang amalan-amalan neraka, akhirnya di surga. Kita nggak tahu. Jangan kita merasa kita hari ini rajin sholat, ibadah, ya kan? Zikir, baca Quran, sedekah, jihad fisabilillah. Lihat orang yang nggak jihad, lihat orang yang nggak ngaji, hanya sekedar sholat saja itu pun di rumah. Terus kita memvonisnya ini orang yang rugi, orang yang nggak bisa masuk surga, nggak seperti itu. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena yang tahu amalan kita itu nanti di akhir hayat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat seperti bagaimana kisahnya ulama besar kita, yakni Imam Al-Ghazali, sampai beliau itu memiliki kitab, mengarang kitab namanya Kitab Ihyamuddin yang sering dipakai sama para alim ulama kita. Beliau itu dengan cuma satu perkara aja dalam kisahnya itu sedang menulis kitab, rupanya tinta dari penanya itu diisap sama seekor lalat. Beliau ikhlas, ridho, dari itulah Allah Ta'ala ridho kepada Imam Al-Ghazali. Sampai sekarang beliau ulama besar yang ada di dunia ini, sampai dikenal sama seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Maka buat teman-teman sekalian, terus semangat kita untuk belajar. Ingat pesan saya, jangan memvonis kecuali mereka telah melakukan kemaksiatan terang-terangan yang betul-betul melanggar daripada syariat Islam, Quran dan hadis. Mereka menyesatkan orang, mereka membunuh orang misalnya, atau mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Kita boleh amar ma'ruf nahi munkar. Apabila bisa dilakukan dengan secara hikmah, lakukanlah dengan hikmah. Tapi kalau nggak bisa, barulah gunakan dengan tangan. Itu pesan daripada Rasulullah SAW. Oke teman-teman sekalian, kurang lebih saya minta maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Baiknya datang dari Allah Ta'ala, buruknya datang dari diri saya sendiri. Saya juga masih thalibul ilm, sedang menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.